Pertama, kita colokkan kabel ke Ether 5 pada router. Lalu, ujungnya kita masukkan ke laptop kita. Perhatikan. Oke, sudah tersambung. Lalu di sini saya zoom agar kelihatan jelas ya. Di sini kita reset aja terlebih dahulu agar tidak ada file yang tersangkut. Lalu setelah itu kita pilih menu sistem, lalu identity, buat nama untuk membedakan antara router dan switch. Dan itu sesuai juga dengan nomor UKK kalian ya. Lalu di sini kita pilih interface, lalu pilih VLAN. Baru di sini kita buat VLAN 10 siswa, lalu masukkan VLAN ID-nya 10, lalu pilih Ether 2. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita pilih VLAN lagi. Kita buat VLAN 20 guru. Lalu VLAN ID-nya 20. Untuk interface-nya juga Ether 2 sama seperti di awal. Lalu oke. Lalu setelah itu kita buka menu IP, lalu pilih DHCP client untuk menyambungkan internetnya. Di sini saya akan menyambungkan dari server ke routernya, masukkan di Ether 1. Oke. Nah, sudah tersambung pada tampilan ini. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Lalu setelah itu masukkan IP address-nya 192.168.40.1/24 dan masukkan ke VLAN 10 siswa interface-nya. Lalu kita buat lagi 192.168.60.1/24. Ini kita masukkan untuk guru ya. Oke. Udah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita bikin satu lagi untuk WLAN-nya 192.168.20.1/24. Masukkan untuk WLAN, pilih WLAN. Oke. Nah, di sini tampilan WLAN masih merah ya. Ada yang tahu kenapa? Oke, di sini saya kasih tahu karena tampilan ini WLAN belum kita enable kan. Oke, kita centang berarti sudah enable ya, sudah tersambung. Nah, tidak ada lagi kan yang merah. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan DNS. Nah, di sini sudah otomatis ya, jadi kita tinggal elokan aja. Nah, itu udah saya checklist kan. Setelah itu kita pilih firewall, kita klik NAT, lalu add kan add ya, tambah maksudnya. Nah, lalu di sini kita pilih on interface-nya Ether 1, lalu action-nya kita pilih masquerade. Oke, kita oke kan, lalu kita close. Nah, setelah itu kita pilih IP, lalu klik menu root. Untuk ini kita hapus yang DAS-nya, kita hapus. Lalu kita isi bagian gateway-nya. Ini sama seperti di awal yang tadi kita hapus. Yang DAS-nya masukkan kembali IP-nya. Oke. Ini IP yang udah tertera dari server ya. Nah, kalau sudah AS itu berarti udah kesambung. Lalu kita close saja. Lalu kita pilih menu IP lagi, lalu klik DHCP server, lalu klik DHCP setup. Nah, di sini kita masukkan VLAN 10 siswa, kita next kan aja. Oke, untuk tampilan ini ubah nomor 2-nya jadi angka 10, sama bagian ujungnya jadi 50. Lalu kita klik next. Oke. Lalu kita pilih lagi DHCP setup-nya. Ini ubah ke VLAN 20 guru. Next. Lalu sama seperti tadi, ini angka 2 juga diubah jadi angka 10.
lalu yang ujung juga sama, jadi 50 ya. Baru kita klik next, lalu sukses. Kita add-kan lagi untuk wilannya, kita klik next, lalu ini kita ubah jadi 10 juga, sama seperti di awal tadi, sampai 3. Nah, setelah itu kita next-kan aja sampai selesai. Oke, di sini sudah siap ya untuk konfigurasi VLAN-nya. Lalu kita hidupkan router kedua untuk konfigurasi switch-nya. Nah, pastikan Ether 5 yang di router pindahkan ke Ether 5 di switch-nya ya. Oke? Oke, pada tampilan ini kita konekkan saja. Nah, di sini saya zoomkan kembali biar kelihatan ya. Oke, kita reset kembali routernya. Pastikan jangan salah pilih tandanya ya. Hanya pilih 2 itu saja. Nah, sesudah kita reset sampai bunyi di routernya sampai bunyi 2 kali ya. Nah, di sini kita konekkan kembali. Kita masuk ke menu sistem, kita buat namanya dulu. Di sini saya buat switch 61 karena 61 itu adalah nomor UKK saya. Oke. Di sini kita pilih menu ke bridge, lalu kita pilih tambah, lalu oke. Nah, lalu kita pilih portnya. Di sini bikin sampai 4 kali ya. Nah, ini lanjut ke Ether 2-nya, oke kan. Lalu pilih Ether 3-nya, lalu oke kan. Sampai 4 kali. Oke, sudah 4. Di sini kita close-kan aja ya. Lalu kita masuk ke menu switch. Di sini abaikan saja ya. Kita ke sebelahnya pilih port. Nah, di sini VLAN modenya kita pilih secure, untuk yang bawahnya kita pilih add if missing. Nah, ini VLAN ID-nya tetap 0 ya. Lalu masuk ke Ether 2. Ini pilih secure. Untuk yang bawahnya kita pilih always strip. Yang ini VLAN ID-nya 10 ya. Lalu lanjut ke Ether 3-nya. VLAN modenya kita pilih secure. Ini always strip. Lalu VLAN ID-nya 10 lagi ya. Lalu oke. Untuk Ether 4-nya kita pilih secure lagi. Lalu is-nya kita pilih always strip. Ini VLAN ID-nya 20 ya. Oke, udah tampilan seperti ini, kita masuk ke VLAN-nya. Ini VLAN ID-nya 10. Kita masukkan portnya 1 sampai 3. Ether 1, Ether 2, Ether 3. Lalu setelah itu oke kan. Lalu kita tambah lagi untuk 1 dan 4-nya. Ini kita buat VLAN ID-nya 20. Nah, di sini kita buat Ether 1 dan 4. Oke, udah seperti ini, lalu kita oke kan saja. Nah, setelah itu kita close. Oke. Untuk konfigurasi switch-nya kita udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke hotspot. Lalu di sini kita masukkan kabelnya ke Ether 1 pada switch, dan untuk routernya kita masukkan ke Ether 2. Nah, di switch-nya kita masukkan yang di Ether 5 jadi ke Ether 4. Oke. Sudah seperti ini. Lalu kita ke Winbox-nya. Nah, di sini kita buka menu wireless. Oke, lalu kita klik menu security profile, lalu kita pilih tanda tambahnya. Lalu untuk name-nya kita ganti jadi UKK 61 ya. Di sini sama seperti di awal. Nomornya sesuai dengan nomor UKK kita. Di sini nomor UKK saya nomor 61. Untuk modenya kita pilih dynamic key. Lalu untuk authentication-nya kita pilih WPA PSK. Di sini sandinya kita masukkan sampai 81 sampai 8. Oke, udah seperti ini, kita klik oke saja. Lalu kita
klik menu WiFi interface-nya, klik menu WLAN-nya 2 kali, lalu kita pilih modenya API Bridge, lalu di bawahnya kita pilih BGN, lalu untuk channel width-nya kita pilih CE, lalu untuk SSID-nya UKK61, security profile juga UKK61, lalu kita klik OK. Lalu kita close-kan aja. Nah, setelah itu kita masuk ke IP hotspot. Oke, di sini kita pilih menu server. Nah, di sini kita ubah jadi WLAN 1. Kita next-kan aja, next. Kita next-kan aja. Nah, di sini kita masukkanlah namanya portal SMK Negeri 2. smknegeri2.sch.id. Nah, kita next-kan aja. Nah, lalu di sini kita masukkanlah passwordnya 1 sampai 5. Nah, di sini sudah sukses. Lalu setelah itu kita pilih menu server profile, kita klik yang tadi portal SMK 2-nya, kita klik 2 kali, lalu cookie-nya dimatikan ya, checklist-nya. Lalu setelah itu kita pilih user profile. Nah, di sini kita tambah saja, kita ubah di sini namanya jadi admin. Oke, sudah jadi admin. Lalu address pool-nya kita ubah jadi address pool 2. Nah, kebetulan tadi sudah terjeda ya untuk recordnya, jadi di sini juga ada bermasalah dengan kamera laptop saya, jadi warna hitam gitu tampilannya. Nah, lalu syaratnya itu terserah mau sampai berapa, saya buat sampai 10 ya. Lalu di sini kita masukkan kuenya non. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini dibuat dulu juga nggak apa-apa kuenya. Di sini jadi kepala sekolah ya namanya. Ini sesuai soal UKK kita. Jadi di situ juga bisa kalian lihat untuk pengaturannya. Karena ini juga ngerjainnya sesuai soal. Jadi untuk share limitnya juga dilihat dari berapa kecepatannya ya. Nah, di sini saya buat sesuai dengan kecepatannya yang di soal. Jadi kita di sini tinggal ngikutin soal aja. Kita buat sampai 5. Caranya juga sama semua ya. Tinggal ngubah nama, sama rate limitnya itu kecepatannya. Untuk yang lainnya itu sama. Oke. 10 ini juga jangan diubah-ubah lagi, kita tetap ngikutin dari awal aja biar tidak ada kesalahan ya. Oke, sudah non juga, lalu kita buat satu lagi untuk siswanya. Nah, untuk siswanya juga sama kecepatannya. Kita lihat dari soal juga ya. Semoga saja nanti kita UKK lulus semua ya. Oke, sudah kita masukkan itu kuenya juga jangan lupa ya diubah jadi non. Oke, kita buat satu lagi untuk pengujinya. Oke. Maaf, di sini ada kesalahan dikit ya. Nah, di sini kita masukkan untuk pengujinya. Oke. DHCP poolnya juga kita ubah jadi DHCP pool 2. Ini juga tetap 10 ya. Dari awal juga 10, jadi kita buat sampai terakhir juga 10. Rate limitnya kita lihat dari soal juga ya. Soal UKK kita 1M/1M. Oke. Nah, sini sudah selesai untuk user profile-nya. Lalu kita pilih ke user.
berhubung ya juga saya ngerjain di sekolah ya, kadang-kadang saya ngerjainnya juga sambil ngobrol sama teman, jadi videonya agak sedikit lama. Nah, di sini kita pilih hotspot 1, name-nya kita ubah jadi kepala sekolah. Lalu untuk passwordnya kita lihat dari soal kita. Jangan sampai salah ya, kita lihat baik-baik dari soal. Jangan sembarang membuatnya. Karena ngerjain ini juga sesuai soal dari UKK-nya. Kita tidak boleh sembarangan mengubah dari soalnya. Di sini kita ubah lagi jadi guru. Untuk passwordnya juga sesuai soal ya. Kita lihat soal kita. Lalu untuk profilnya kita sesuaikan juga guru, kita klik OK. Nah, kita tambahkan lagi, kita ini tetap dari awal juga jadi hotspot 1 ya. Name-nya nanti kita tukar jadi siswa. Oke, untuk passwordnya sesuai soal juga dilihat. Nah, untuk profilnya juga kita ubah jadi siswa. Baru kita OK kan, lalu tambah lagi hotspot 1, name-nya untuk admin, lalu passwordnya juga sesuai soal, lalu profilnya juga admin. Lalu kita tambahkan lagi buat pengujinya ya, yang terakhir. Oke, kita masukkan namanya penguji, name-nya, lalu passwordnya juga sesuai soal, dilihat soalnya. Lalu di sini kita ubah jadi penguji, lalu kita klik OK. Tada, udah siap deh pengaturan hotspotnya. Sebelum itu juga, kalian sudah tahu belum sih cara membuat selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 Tebing Tinggi ini gimana di bagian portalnya? Pasti bingung dong. Oke, di sini aku akan menjelaskan gimana cara membuatnya. Lalu kita buka Winbox kita kembali, lalu buka menu file, lalu tarik yang urutan dari itu ya, dari IMG tuh yang baru kita hitung 1, 2, 3. Nah, bagian ketiganya tuh yaitu lalu kita tarik keluar agar muncul tampilan Chrome dan tertera teksnya yang bernama login. Oke. Nah, setelah itu kalian klik kanan, lalu kalian download. Nah, di sini terserah kalian mau kalian letak di mana filenya, agar file yang aslinya biar bisa kita gunakan ketika kita salah menaruhnya nanti. Oke, itu saya sudah taruh. Nah, di sini kita klik kanan pada menu login itu. Ini di sini kita closekan aja karena ini saya minta update. Nah, di sini kita klik Ctrl F, lalu pada tampilan ini kita ketik please, dia akan muncul tanda seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, lalu kita ubahlah ini yang tanda sampai di tanda di belakang dolar itu. Nah, kita ubah. Kalian kudu ngekliknya satu-satu ya, jangan ditekan terus, takutnya terhapus semua. Nah, di sini saya ketik selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Oke. Ya, kalau sudah siap kita Ctrl S buat menyimpannya ya, agar tidak hilang. Oke, sudah siap. Lalu kita tarik filenya yang kita edit tadi di bawahnya ya, taruh di bawahnya. Oke, sudah seperti itu. Untuk mengeceknya kita lihat dari tanda jamnya. Di situ jam saya jam 10:11 sesuai dengan jam yang sekarang ya. Oke. Nah, langsung saja kita buka handphone kita.
Lalu kita klik menu WiFi-nya. Lalu carilah nomor UKK kalian yang udah kalian setting dari awal. Lalu masukkan passwordnya 1 sampai 8. Nah, di sini sudah lihat ya, sudah masuk dan dia otomatis langsung ke login jaringan. Nah, di sini sudah terlihat selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Nah, di sini saya langsung saja coba. Saya masuk sebagai kepala sekolah. Passwordnya 123. Oke, langsung kita connect. You are login. Oke, sudah berhasil deh untuk settingan hotspotnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.